Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk pemotongan tugas mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Video ini akan menjelaskan nematoda. Nematoda merupakan jenis cacing berbentuk silindris yang mempunyai struktur sederhana dan tersusun oleh ribuan sel-sel somatik, dan ratusan di antaranya menyusun sistem reproduksi. Nematoda memiliki kapasitas menyebabkan kerugian besar dengan menghancurkan sistem perakaran tanaman, namun juga dapat digunakan sebagai indikator biologis kesehatan tanah. Langkah pertama untuk melakukan pengamatan terhadap nematoda adalah dengan menentukan titik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan pada praktikum ini sebanyak 2 sampel yang diambil dari 2 titik sampel yang berbeda. Setelah mendapatkan lokasi tempat pengambilan sampel, langkah selanjutnya adalah menghilangkan semua sisa-sisa tanaman dan lainnya yang menutupi permukaan tanah. Kemudian, meletakkan ring sampel di atas permukaan tanah, dan kemudian ring sampel ini diletakkan di atasnya papan dan dipukul secara perlahan permukaan balok menggunakan palu karet sampai ujung masuk sejauh 7-8 cm ke dalam tanah. Setelah itu, tanah yang ada di luar ring sampel digali. Angkat ring sampel secara hati-hati dan pastikan tidak ada tanah yang tertinggal. Langkah selanjutnya adalah meletakkan sampel di wadah yang telah disediakan, lalu kompositkan tanah dan segera membawa sampel ke laboratorium untuk uji selanjutnya. Tanah yang diambil seberat 500 gram. Selanjutnya, untuk uji laboratorium, tanah yang akan diekstrak adalah seberat 250 gram. Pengamatan nematoda ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengekstraksi nematoda. Teknik yang digunakan untuk mengekstraksi nematoda yaitu dengan menggunakan teknik corong Bjorkman. Untuk melakukan ekstraksi nematoda, terlebih dahulu dilakukan persiapan alat dan bahan. Teknik ekstraksi corong Bjorkman dilakukan dengan melapisi corong menggunakan saringan dan sampel tanah. Kemudian sampel tanah seberat 250 gram dituangkan secara perlahan-lahan ke atas saringan. Sampel didiamkan selama 1 kali 24 jam. Selama itu, nematoda akan bergerak ke dalam corong dengan mengikuti film air dan melewati saringan. Setelah 24 jam, suspensi nematoda akan berada di dalam corong berisi air endapan hasil saringan. Air ini kemudian disaring kembali menggunakan saringan mikro atau kain muslin untuk mengurangi jumlah air dan menyeleksi nematoda yang terlalu kecil. Air yang tersisa di dalam saringan mikro mengandung nematoda, kemudian ditampung dalam Erlenmeyer. Air sisa saringan kemudian di-oven selama 45 menit. Sampel yang telah di-oven kemudian disimpan di dalam cawan Petri. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencari keberadaan nematoda dalam sampel. Setelah dideteksi keberadaan nematoda, maka langkah selanjutnya adalah nematoda diambil menggunakan pipet tetes untuk dipindahkan ke kaca preparat untuk pengamatan lebih lanjut terkait mengenai jenis nematoda yang ditemukan pada sampel tersebut. Nematoda dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok makan, yaitu nematoda parasit tumbuhan, nematoda hidup bebas yang terdiri dari nematoda pemakan jamur, nematoda pemakan bakteri, nematoda omnivora, dan nematoda predator. Hasil pengamatan di bawah mikroskop pada praktikum ini menunjukkan bahwa jenis nematoda yang ditemukan termasuk ke dalam kelompok nematoda pemakan akar tanaman. Terdapat 3 nematoda yang didapatkan pada praktikum ini, namun klasifikasi dari nematoda yang ditemukan belum diketahui. Nematoda pemakan akar merupakan nematoda yang bersifat parasit sehingga dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan mengakibatkan penurunan produksi yang akhirnya merugikan petani.